webinar yang berbahagia. Izinkan saya Carla Delvia Lembah selaku moderator untuk memandu dan membuka acara ini dengan pantun. Mohon sekiranya para peserta menjawab dengan kalimat cakep. Pergi ke pasar membeli kurma. Cakep. Cakep. Jangan lupa beli buah manggis. Cakep. Mari kita berkolaborasi bersama agar anak cerdas, sehat, dan bebas stunting. Cakep, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam dan warahmatullahi. salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring dalam webinar yang sangat penting ini. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang hadir dalam webinar ini mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Webinar dengan tema Sinergitas Penyuluh Agama Islam dan PAUD HI dalam pencegahan dan penurunan stunting. Ini merupakan wujud komitmen kita bersama dalam menghadapi tantangan serius stunting di Indonesia. Kita menyadari bahwa pencegahan dan penurunan stunting membutuhkan pendekatan multisektoral, kolaborasi yang kuat, dan peran aktif dari berbagai elemen masyarakat. Disinilah peran serta penyuluh agama Islam dan PAUD holistik integratif menjadi sangat krusial. Penyuluh agama Islam memiliki jangkauan luas di tengah masyarakat dan kapasitas untuk menyampaikan pesan-pesan edukasi melalui pendekatan spiritual dan moral. Sementara itu, PAUD HI adalah garda terdepan dalam memastikan tumbuh kembang optimal anak sejak usia dini, termasuk aspek gizi dan kesehatan. Sinergi antara keduanya akan menciptakan kekuatan dahsyat dalam mengedukasi dan memberdayakan keluarga serta masyarakat. Para peserta yang berbahagia, saya melihat antusiasme yang luar biasa dari Bapak Ibu sekalian untuk belajar. Untuk itu telah hadir bersama kita di sini para narasumber yang akan berbagi ilmu pengetahuannya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita dengarkan sambutan yang pertama dari Ketua IPARI Kabupaten Muna kepada Bunda Dr. Andawa Ode Mosakasino, MPD. Selain menjabat sebagai Ketua IPARI, beliau adalah penyuluh agama fungsional Kantor Urusan Agama Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna. Kepadanya disilahkan. Ibu Ketua IPARI. Ya, terima kasih. Bu? Ya, silakan Bu. Ya. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ketua Himpaudi Kabupaten Muna, Bapak Haswa, yang saya hormati Ibu narasumber yang kesempatan pada malam hari ini yang mengikuti PAI Award 2025, Ibu Haja Tutut Anggriani, yang saya hormati Ibu moderator yang cantik, Sakra Davia L. Mudah-mudahan sudah benar. Mohon maaf. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah masih memberikan kita umur panjang, kesehatan lahir dan batin sehingga kita dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini, dan mudah-mudahan ini dapat meningkatkan kualitas kita, pemahaman kita tentang penanggulangan stunting di daerah kita khususnya Kabupaten Muna dan Indonesia pada umumnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam,
Semoga kita insya Allah akan menjadi pewaris beliau. Dalam hal ini akan menjadikan Al-Quran dan sunnah beliau yang akan menjadi pedoman kehidupan kita untuk mencapai kesuksesan kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya sebagai Ketua Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia, Penyuluh Agama Republik Indonesia Kabupaten Muna, sangat berterima kasih sekali pada malam hari ini Ibu Haja Tutut Anggriani SPD MPD Ya, Bu. dapat melaksanakan webinar pada malam hari ini, tentunya untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman kita untuk mensosialisasikan tentang penanggulangan stunting kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Muna. Dan tujuannya yang selanjutnya adalah sebagai bahan pertimbangan-pertimbangan dalam beliau mengikuti PAYO Award 2025. Kita sama mengetahui stunting merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi kualitas hidup anak-anak kita. Oleh karena itu, kita perlu bekerja sama untuk mencegah dan mengatasi stunting melalui edukasi, perbaikan gizi, dan perawatan kesehatan yang tepat. IPARI, ya, penyuluh agama, itu bukan terpaku pada sosialisasi tentang keagamaan, tetapi penyuluh agama sebenarnya menyentuh segala lapisan masyarakat, mulai dari usia dini, ya, usia PAUD, TK, SD, SMP, atau yang sederajat, kemudian di atasnya lagi SMA, ibu-ibu, lansia, bapak-bapak juga, semua itu adalah garapan penyuluh agama Islam atau penyuluh agama apapun yang ada di Indonesia yang tergabung dalam IPARI. Nah, ini adalah masalah stunting sangat luar biasa sekali. Kita bisa bekerja sama dengan Himpuh di Kabupaten Muna untuk penanggulangan stunting di Kabupaten Muna. Tentunya ini adalah tujuannya untuk meningkatkan kualitas anak-anak kita. Kalau anak-anak kita itu mengalami stunting, tentunya akan mengurangi, ya, kualitas belajar mereka. Oleh karena itu, ini adalah tugas kita bersama antara penyuluh dan Himpuh di Kabupaten Muna untuk melakukan kerjasama dalam bidang penanggulangan stunting ini. Semoga acara ini atau webinar ini dapat memberikan pengetahuan dan motivasi bagi kita semua untuk berperan aktif dalam penanggulangan stunting, sehingga anak-anak kita dapat tumbuh sehat dan berkembang optimal. Ya. Jadi mungkin saya tidak terlalu banyak memberikan sambutan karena masih ada juga kata sambutan dari Ketua Himpaudi, dan yang paling penting pada malam hari ini kita akan mendengarkan bersama narasumber kita, Ibu Haja Tutut Anggriani SPD MPD, untuk memberikan pemahaman-pemahaman kepada kita semua yang bergabung dalam webinar ini, dan mudah-mudahan kita bisa bekerja dan bisa menyampaikan pemahaman-pemahaman ini, sosialisasi penanggulangan stunting untuk kehidupan anak-anak kita ke depan itu lebih baik, lebih sehat, dan makan dengan gizi yang seimbang. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semua yang hadir bergabung, baik itu dari penyuluh agama yang ada di seluruh Indonesia ataupun yang ada di Kabupaten Muna khususnya, dan para guru-guru PAUD yang telah bergabung. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dapat mengikuti webinar yang dilaksanakan oleh Ibu Haja Tutut Anggriani SPD MPD. Sekian dari saya.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami sampaikan dengan hormat kepada Ketua IPARI Kabupaten Muna, Bunda Dr. Musa Kalsino MPD atas kata sambutannya yang sangat berharga sekali dan sangat menyentuh sekali. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Selanjutnya sambutan tidak kalah hebatnya dari Ketua Himpuw di Kabupaten Muna. Dengan hormat Bapak Haswa SPD MPD. Namun sebelumnya izin Pak, saya ingin membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Selain beliau menjabat sebagai Ketua Himpawdi, beliau juga menjabat sebagai Koordinator Pengawas Dinas Dikbud Kabupaten Muna, sebagai Ketua PGRI Kabupaten Muna, Wakil Ketua PGRI Provinsi Sultra, Kepala Kantor Sawatur Kabupaten Muna, Komisaris Haswa Grup Kerja Timuna, dan banyak lagi jabatan-jabatan yang beliau jabat ya selaku orang hebat kami di Kabupaten Muna. Kepada beliau dengan hormat dipersilakan Pak. Terima kasih. Terima kasih Saudari Moderator, adinda saya Ibu Karla. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah. Tentu yang saya hormati yang kita banggakan Ketua IPARI Kabupaten Muna, IPARI Kabupaten Muna. Nah, terima kasih sudah bersama-sama di webinar ini. Tentunya sebuah sinergitas yang luar biasa difasilitasi oleh teman-teman dalam webinar ini. Ibu narasumber, Ibu Haja Tutut Anggraini, MPD yang luar biasa telah memfasilitasi kegiatan ini. Ibu moderator yang luar biasa, kawan-kawan peserta webinar yang juga mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada malam ini kita bisa berkumpul melalui ruangan Zoom ini dalam rangka mengikuti webinar yang tentu ini sangat luar biasa, apalagi judulnya ini sangat menarik menurut saya, dan ini menjadi sebuah kebanggaan dari kita semua. Tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya dalam perjalanan mencoba untuk stay sejenak. Di tengah-tengah kesibukan saya barusan dari tadi pagi, kemudian siang lanjut lagi mengajar, lalu sore saya harus rapat terkait dengan pengembangan Salwatur Travel dan Umroh di Muna. Saya selaku Ketua Cabang juga di sini rapat dengan beberapa teman-teman dan baru saja selesai. Saya sengaja selesaikan rapatnya karena juga terkait dengan webinar pada malam ini. Sekali lagi mohon maaf, saya mengikuti Zoom ini lewat media HP, belum sempat buka laptop ini. Sementara kita koneksikan, mudah-mudahan tidak mengurangi nilai dari pelaksanaan webinar pada malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf ini ada tak bapak-bapak ini pesertanya ini yang kurang lebih 40 sekian orang ini, 45 ya peserta kita sekarang. Ada Pak yang mendaftar itu Ada. laki-laki. Ada ya, itu lagi. terima kasih. Nah, kalau kita berbicara tentang yang pertama tentu seperti yang kita pahami secara bersama-sama terkait dengan Himpawdi, Himpunan Pendidik Anak Usia Dini. Ini sebuah lembaga, sebuah organisasi yang kemudian menjadi wadah, menjadi fasilitas untuk kemudian teman-teman yang berkecimpung di bidang pendidikan anak usia dini, baik yang formal maupun non-formal, mengembangkan diri yang tentu dalam rangka berkreativitas, mendukung perkembangan dari upaya-upaya kita di dalam pendidikan anak usia dini itu sendiri.
Nah, terkait dengan PAUD HI, saya kira seperti yang kita pahami bahwa pendidikan anak usia dini holistik integratif ini memiliki peran penting yang saya kira luar biasa, terutama dalam mendukung perkembangan anak usia dini secara menyeluruh dan terpadu. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan esensial anak, seperti pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, perlindungan. Nah, semua ini harus dilakukan secara simultan dan sistematik. Kalau begitu mau Peran PAUD bersekolah. HI sendiri, peran PAUD HI sendiri terlain pengembangan anak secara menyeluruh. PAUD HI tidak hanya fokus pada aspek kognitifnya, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial, emosional, fisik, dan spiritual anak. Yang berikutnya terkait dengan integrasi berbagai aspek kehidupan anak di PAUD HI ini mengintegrasikan antara pendidikan itu sendiri, mengintegrasikan kesehatan, pengasuhan, dan perlindungan anak dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Termasuk dalam hal ini adalah peningkatan kualitas layanan PAUD. Di PAUD HI mendorong pemerintah daerah untuk kemudian bisa bersinergi dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD melalui berbagai strategi, termasuk di dalamnya adalah bagaimana meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Tidak kalah penting terkait dengan PAUD HI ini, seperti yang kita pahami dalam rangka mendorong itu semua, bahwa harus ada kesadaran dari orang tua. PAUD HI membantu orang tua untuk memahami pentingnya pengasuhan yang berkualitas dan melibatkan mereka dalam proses pendidikan anak. Jadi kita tidak hanya berpikir tentang bagaimana orang tua itu kemudian berbicara tentang persoalan pendidikannya, tetapi di PAUD HI ini lebih simultan, lebih komprehensif terkait dengan ini semua. Nah, terkait dengan topik yang malam ini akan dibahas habis oleh narasumber, bagaimana peran dalam upaya pencegahan stunting dan masalah gizi. PAUD HI ini juga saya kira perannya bagaimana kita berupaya agar PAUD HI ini melakukan pencegahan terhadap stunting dan masalah-masalah gizi lainnya pada anak usia dini. Di lain sisi, kita juga akan berpikir tentang bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang unggul. PAUD HI berkontribusi dalam menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan memiliki daya saing. Di samping itu, dalam upaya itu semua, kita perlu melakukan penguatan koordinasi dan kemitraan. PAUD HI pasti harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, satuan PAUD itu sendiri, orang tua, masyarakat, dan semuanya harus bisa menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak. Kita tentu sangat memahami bagaimana tujuan dilahirkannya PAUD HI ini, terutama dalam rangka memenuhi kebutuhan esensial anak. PAUD HI bukan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, kesehatan, gizi, perlindungan, serta seperti yang kita jelaskan tadi, secara terpadu, secara holistik. Untuk apa? Untuk agar kemudian kita bisa mewujudkan anak-anak yang sehat, yang cerdas, yang berkarakter. PAUD HI diharapkan dapat menghasilkan generasi penerus yang sehat, yang cerdas, yang memiliki karakter yang kuat itu sendiri. Yang berikut kita berharap bahwa ada peningkatan kualitas hidup anak. PAUD HI berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup anak secara keseluruhan, baik aspek fisiknya, aspek kognitifnya, aspek emosionalnya maupun aspek sosialnya. Nah, yang paling terakhir, bagaimana kemudian kita bisa membangun generasi penerus yang berkualitas. PAUD HI menjadi fondasi penting dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing. Dengan peran dan tujuannya, kemudian PAUD HI menjadi program yang sangat penting dalam upaya menciptakan generasi penerus yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Inilah yang kemudian tentu terkait dengan stunting ini, saya kira kita sangat mengapresiasi ini penyuluh, dalam hal ini teman-teman di penyuluh agama ini, terutama saya secara pribadi maupun kelembagaan sebagai ketua Himpau di Kabupaten Muna sangat mengapresiasi ini langkah-langkah dan kinerja yang terutama dilakukan oleh narasumber Ibu Hajah Tutut Anggraini
untuk kemudian terus melakukan advokasi, terus melakukan sosialisasi, terus memberikan edukasi terkait dengan bagaimana kita bisa secara bersama-sama mengambil peran agar stunting ini betul-betul bisa diatasi, tentu dengan melibatkan berbagai stakeholder. Himpau di Kabupaten Muna tentu apalagi saat ini kita sedang berupaya memperkuat kelembagaan dari Himpau itu sendiri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga akan melahirkan sebuah kepengurusan yang semakin kuat, teman-teman yang bisa bekerja, dan salah satu program utama yang akan kita kembangkan di Himpaudi adalah bagaimana terus mendorong agar PAUD HI ini juga bisa berjalan dengan maksimal, dan salah satu sasarannya adalah bagaimana pencegahan dan memaksimalkan stunting itu bisa kita tuntaskan. Terima kasih kepada lembaga yang begitu luar biasa, Ikatan Penyuluh Agama ya, Ibu Musakal, saya kira ini saudara kita. Mudah-mudahan melalui kesempatan ini kita bisa banyak-banyak berdiskusi, mungkin kita fasilitasi, kita kumpul-kumpul, kita diskusi bagaimana kita merencanakan, bagaimana membuat program, bagaimana melakukannya, bagaimana mengevaluasinya terutama, lalu bagaimana kita follow up, sehingga betul-betul apa yang menjadi program-program kita terutama untuk kemaslahatan banyak anak-anak di Indonesia, terutama di Kabupaten Muna, bisa kita selesaikan secara bersama-sama. Demikian itu mungkin yang bisa saya sampaikan melalui webinar ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir-akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas sambutannya yang luar biasa dari Ketua Himpau di Kabupaten Muna yang terhormat Bapak Haswa SPD MPD yang telah memberikan sambutan tentang sinergitas agama Islam dan PAUD HI Kabupaten Muna. Adapun tentang yang dibahas adalah tentang masalah stunting yang terjadi di Indonesia saat ini, yang permasalahan ini sangat krusial sekali. Ya, dengan tidak berlama-lama, selanjutnya telah berada di antara kita seorang narasumber yang inspiratif, yang cakap dan profesional. Beliau adalah sosok yang tidak asing lagi di bidangnya, yang akan berbagi ilmu pengetahuan secara interaktif dan menghasilkan insight yang berharga. Tanpa berlama-lama lagi, dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Hajat Tutut Anggriani SPD MPD. Beliau adalah penyuluh agama Islam yang sedang mengikuti Penyuluh Agama Islam Award tahun 2025 tingkat nasional. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Terima kasih Ibu Moderator, Ibu Carla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa dulu yang terhormat Ibu Ketua saya yang selalu memberi motivasi, Masya Allah. Saya sampai di tingkat nasional ini berkat dorongan dan support dari beliau, Ibu Waode Musakal Sino. Ibu, Assalamualaikum Bu. Halo Ibu, iya. Yang saya hormati tidak kalah pentingnya Bapak yang terlalu banyak jabatan ini Pak. Bapak Ketua Himpaudi, Bapak Haswa yang ganteng. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan rekan-rekan saya yang ada di dalam webinar ini, yang audiensnya berasal dari penyuluh agama Islam dan guru maupun kepala sekolah PAUD, dan ada juga yang umum. Saya terima kasih dan selamat datang saya ucapkan di webinar ini. Izin saya share screen PPT yang menjadi materi saya hari ini. Izin informasinya apa bisa kelihatan? Belum Bu Haji, belum kelihatan.
Masih loading kayaknya. Iya. Dengan Kelihatan Anda Ibu bisa Haji, kelihatan. olehnya karena iya, sabar. Ya, kelihatan, Sebentar. kelihatan. Oke. Sudah nampak. Mungkin di Zoom Bu Haji, bisa di Zoom. Nah, siap. Baik, saya perkenalkan, saya Tutut Anggriani. Jadi latar belakang saya mengadakan webinar ini adalah sebagai lanjutan kami mengikuti seleksi penyuluh agama Islam atau PAI Award 2025 dan saya sampai hari ini akan berlaga atau akan bertanding di tingkat nasional. Jadi ini salah satu memang yang harus kita publikasikan, apa yang telah kita lakukan bisa dipublish kepada halayak ramai dan bisa merasakan dampaknya dan bisa termotivasi untuk kegiatan yang kami lakukan. Adapun judul webinar malam ini adalah sinergitas PAI dalam hal ini penyuluh agama Islam dan PAUD HI dalam pencegahan dan penurunan stunting. Lanjut saja, saya informasikan bahwa ada beberapa sasaran yang menjadi kelompok yang rentan terhadap stunting. Di situ kita lihat di mana ada remaja, calon pengantin, ada ibu hamil, ada ibu menyusui, ada bayi usia 0 sampai 59 bulan dan ada anak usia dini. Nanti intervensi kami akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, peran kami sebagai penyuluh agama Islam bahwa kami itu di masyarakat adalah menjadi garda terdepan. Kami ada di setiap lapisan masyarakat, mulai dari perkotaan sampai ke desa-desa kecil. Penyuluh agama Islam itu selalu hadir, bukan saja memberikan pemahaman melalui keagamaan seperti belajar mengaji atau majelis taklim, tapi kami juga membantu melaksanakan program-program pemerintah. Salah satunya itu adalah masalah stunting. Jadi kami di sini melakukan beberapa intervensi. Salah satu contohnya misalnya pada majelis taklim kita bisa memberikan materi tentang, karena kami di penyuluh agama Islam itu spesialisasinya ada 8, bahkan sekarang menjadi 10. Salah satunya bagaimana kita memberikan produk makanan halal yang bisa berkaitan dengan pencegahan dan penurunan angka stunting. Selain itu banyak sekali spesialisasi di penyuluh agama Islam seperti ada penanggulangan HIV, moderasi beragama, ada juga kerukunan umat beragama, ada juga tentang wakaf dan zakat dan lain-lain sebagainya. Jadi di sini saya melakukan dengan kepala kantor urusan agama, kami biasanya diberikan waktu pada saat memberikan kursus Catin, selain mendampingi Papua memberikan teknis bagaimana terjadinya pelaksanaan pernikahan, kami sebagai penyuluh agama memberikan materi sesuai dengan spesialisasi kami. Nah, di sini saya akan memaparkan bagaimana intervensi penyuluh agama Islam dalam siklus penyebab stunting. Kita lihat bahwa yang rentan itu ada remaja. Remaja itu bukan berarti nanti remaja kita ketahui stunting, bukan. Berarti remaja ini kami bersama dengan Nakes itu ada bulan-bulan tertentu di mana kita ada kunjungan ke sekolah-sekolah untuk memberikan kapsul vitamin A kepada remaja putri. Nah, di situ kami berkolaborasi dengan tenaga kesehatan, apakah mereka memberikan edukasi dan kami membagikan kapsul vitamin A. Kemudian untuk ibu malnutrisi, itu kami memberikan penyuluhan dan bimbingan tentang asupan gizi seimbang dan sehat serta pemenuhan gizi ibu hamil dan menyusui. Ini kami lakukan biasa berkolaborasi dengan Nakes juga yang saya lakukan itu di Posyandu Manggis 3. Kemudian intervensi berikutnya pada bayi yang malnutrisi, yang mendukung pemenuhan gizi, kita ketahui bahwa
yang rentan terhadap stunting adalah anak usia pada 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian kita juga melaksanakan membantu nakes dalam pemberian makanan tambahan berbahan pangan lokal pada balita terdampak stunting. Sedangkan PAUD HI di sini adalah pengembangan anak usia dini holistik dan integratif seperti yang dijelaskan tadi Pak Ketua Himpaudi, bahwa meliputi beberapa elemen atau layanan di mana ada kesehatannya. Di situ ada imunisasi, pemantauan pertumbuhan, ada gizi, pemberian makanan tambahan, edukasi gizi, pengasuhan, dan perlindungan. Nah, kali ini saya akan memaparkan bagaimana bentuk sinergi strategis. Nah, kolaborasi program. Nah, pada kolaborasi ini saya sebagai penyuluh agama Islam masuk itu di lintas mini lokakarya lintas sektor. Nah, di situ kita bergabung semua elemen pemerintah, itu baik dari kelurahan, kecamatan, BKKBN, kemudian kepolisian, lingkungan hidup, itu semua bergabung di Minlok atau mini lokakarya lintas sektor. Itu kami awalnya kami diundang ke KUA juga diundang oleh Puskesmas Sugilaende untuk hadir di Minlok tersebut. Nah, di situ banyak permasalahan yang diajukan setiap instansi atau setiap stakeholder yang ada kaitannya dengan salah satunya kesehatan masyarakat, yaitu stunting juga dibahas. Nah, di situ dibahas bagaimana informasi kita dapatkan. Misalnya di daerah ini ada stunting, itu informasinya misalnya dari guru PAUD itu menginformasikan ada anak di sekolahnya memang yang berat badannya tidak pernah naik. Jadi kita merujuk kepada nakes, bukan kami yang menjudge anak itu bahwa dia stunting, tetapi nakes berdasarkan beberapa pemantauan kesehatan. Jadi kita cuma merujuk ke nakes yang menjustis anak itu terdampak stunting. Nah, kolaborasi ini kita di situ di Minlok itu kita bisa tahu misalnya instansi ini memerlukan apa, kenapa Posyandu tidak berjalan bagus. Nah, bekerja sama dengan pemerintah, kelurahan, BKKBN, semuanya bekerja sama untuk bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah stunting. Setidaknya kita bisa kita mencegah dan penurunan angka stunting. Nah, kalau awal kegiatan kami seperti itu, jadi intervensi keluarga rentan, dan pada saat Minlok itu kita tahu, karena kita penyuluh agama tidak punya daya bagaimana kita mengatasi anak stunting, karena stunting kan berkaitan dengan kesehatannya. Kebetulan mereka itu mendapatkan, ada program yaitu pemberian makanan tambahan. Nah, dari informasi kami itu terdapat dari Posyandu Manggis 3 dan laporan dari guru PAUD Sutomo Ikhlas itu ada 2 anak yang terdampak stunting, yaitu Nur Asifa dengan Muhammad Fatan, di mana Nur Asifa dia statusnya gizi kurang, sedangkan Ananda Fatan ini dia berat badannya di bawah normal dan tidak pernah, setiap penimbangan dia tidak pernah naik, sehingga nakes mengkategorikan mereka adalah dikategorikan sebagai stunting. Nah, di sini teman-teman bisa lihat apa yang kami lakukan, bahwa kita bersama nakes dan kader Posyandu memberikan program pemberian makanan tambahan yang berbahan pangan lokal. Ini itu programnya dari Puskesmas Sugilaende. Mereka menyiapkan makanan pokok yang lengkap, makanan pokok utuh yang lengkap berupa nasi, sayur, ikan, buah, dan sebagainya untuk dikonsumsi anak itu setiap hari. Jadi setiap hari diberikan makanan pokok. Jadi kami sebagai penyuluh agama Islam memberikan kesediaan tenaga untuk mengantarkan makanan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kami penyuluh agama Islam, sasaran
utama kami bukan adalah pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan merupakan sasaran perantara. Sasaran utama kami adalah bagaimana kami bisa masuk ke orang tua memberikan edukasi terhadap pencegahan stunting. Ketika kita ke kunjungan rumah ke orang tua, kita akan ketahui bagaimana kondisi rumah, sanitasi, karena stunting itu banyak penyebabnya. Ada karena faktor ekonomi, ada karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang kesehatan anak, ada karena kurangnya akses layanan kesehatan, ada juga karena anak yang sakit berulang. Nah, pada saat tidak mungkin lebih etis kalau kita ada program yang kita bawa makanan tambahan, kemudian sebelum atau setelah pemberian makanan tambahan itu kita mengedukasi orang tua. Ternyata ini makanannya berbahan pangan lokal. Itu tidak mesti yang harus mewah. Dia terdiri dari 2 sumber protein saja, itu bisa cepat meningkatkan berat badan anak. Misalnya itu contohnya telur harus ditambah dengan ikan, telur harus ditambah dengan daging, telur harus ditambah dengan ayam misalnya, sehingga orang tua tahu, oh ternyata makanan sehat itu tidak perlu mahal, yang ada di sekitar kita. Kita juga bisa memberi edukasi kepada ibu bagaimana biasa ibu mengeluh bahwa anaknya kurang makan sayur. Nah, di situ kita juga ada program yang namanya kegiatan pelatihan pemberian makanan tambahan. Di situ kami di Mini Lokakarya itu diajarkan bagaimana meramu masakan atau makanan yang berbahan pangan lokal menjadi yang menarik bagi anak. Contohnya sayur. Sayur itu kurang dikonsumsi anak kalau dia melihat dimasak seperti biasa. Tapi ketika kita buat dia seperti nugget sayur, yang lain-lain sebagainya, maka anak bisa tertarik. Karena kita ketahui bahwa anak-anak sekarang lebih suka dengan makanan yang instan. Nah, bagaimana kita bisa memberi edukasi kepada orang tua bahwa kita jangan mencekoki anak dengan hal-hal yang banyak mengandung pemanis, kemudian mengandung yang buatan-buatan itu yang memang tidak bagus bagi anak. Karena kita ketahui sekarang bahwa penyakit itu anak kecil saja sudah ada yang diabetes. Ya, seperti itu. Untuk itu, ini yang kami lakukan untuk Ananda Fatan, itu pemberian makanan selama 2-4 minggu. Sedangkan Asifa, dia 4-8 minggu. Jadi itu tenaga nakes selalu dengan kami memantau bagaimana setelah seminggu anak ini dilihat lagi status gizi kesehatannya, apakah berat badannya sudah memenuhi standar, karena kita ketahui bahwa anak yang stunting itu dia memiliki berat badan atau tinggi badan di bawah anak yang seusianya. Tapi ketika dia sudah mencapai di dalam kartu menuju sehat itu akan terlihat ada grafik ketika dia sudah mencapai yang diinginkan, maka pemberian makanan tambahan itu dialihkan kepada anak lain yang terdampak stunting. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan program ini bisa terus berlangsung sehingga menyentuh semua anak-anak yang terdampak stunting. Jadi untuk itu yang saya informasikan dan yang saya lakukan seperti yang saya dalam karya tulis ilmiah saya dan video saya, ya, yang itu memang saya lakukan sudah bertahun-tahun, sehingga mungkin itu menjadi pertimbangan bisa kami mungkin lolos di tingkat nasional, karena memang ini karya nyata yang telah kami lakukan. Jadi saya simpulkan bahwa manfaat sinergitas memang melakukan penilaian perkembangan anak bersama, baik dari sisi fisik maupun spiritual emosional. Peningkatan partisipasi keluarga dalam program PAUD HI dan kegiatan keagamaan ini harus memang bersinergi. Tidak bisa kita guru cuma mengetahui anak, mendidik saja anak, tapi kita juga harus pantau kesehatannya. Ketika kita melihat ada beberapa keanehan atau kejanggalan terhadap anak didik kita, segera kita rujuk ke nakes. Nanti nakes yang memeriksa, memantau perkembangannya bahwa anak ini memang perlu kita tangani sedini mungkin. Karena anak-anak pendidikan anak usia dini adalah generasi kita yang akan datang. Kita ingin generasi yang kuat, generasi yang sehat. Karena apalah jadinya kalau anak-anak kita nanti dewasa, dia lemah, sakit-sakitan,
bisa-bisa mungkin negara kita dipimpin, kita import orang-orang yang pintar dari luar sana. Nauzubillah min zalik, mudah-mudahan tidak terjadi, sehingga ayo kita bersama untuk memerang namanya stunting ini. Karena memang stunting ini adalah memang suatu keadaan yang memang yang harus kita sinergitas kolaborasi semuanya, sehingga kita melahirkan generasi-generasi emas yang sehat, yang bisa memimpin negara ini dengan baik, dengan segala yang terbaiknya. Ya, sekali lagi kata akhir saya bahwa mengatasi stunting dan efektif diperlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan stakeholder terkait. Sinergitas lintas sektor, pendataan yang baik dan berkelanjutan diharapkan mampu menurunkan angka stunting secara signifikan. Jadi program makanan tambahan semoga bisa menjadi inspirasi bagi teman-teman, karena pemberian makanan tambahan ini ada sampai di daerah-daerah terpencil. Mudah-mudahan pemberian program makanan tambahan ini tidak salah sasaran. Yang sesungguhnya anak-anak yang betul terdampak stunting tidak sasaran karena tidak ada informasi dari kita, apakah guru, apakah masyarakat, apakah orang tua. Jadi saya minta tolong kepada teman-teman semua yang berada di daerah, tetap kita selalu waspada terhadap stunting, melihat sekitar kita apa yang bisa kita lakukan untuk anak yang terdampak stunting ini. Demikian mungkin, terima kasih yang saya bisa bawakan malam ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nanti mungkin kita ada tanya jawab dan saya akan dibantu oleh Ibu Ketua IPAR dan Ketua Himpaudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Sangat menarik sekali ya materinya ya Bu Haji. Jadi saya dulu berpikir bahwa penyuluh agama itu hanya berfokus kepada penyuluhan tentang agama saja, atau dia berfokus pada pernikahan, berfokus pada apa. Ternyata bisa melebar seperti ini ke edukasi dalam bidang kesehatan. Itu merupakan wacana yang baru ya bagi saya Bu Haji, dan memang ternyata ada ya penyuluh agama untuk bersinergi dengan nakes dan wilayah lainnya ya Bu Haji ya. Ya, betul. Jadi Ibu Haji mengikuti POT Award ini kira-kira bisa dijelaskan sedikit mengambil kategori apa? Ya, untuk PAI Award ini saya mengambil kategori kesehatan masyarakat, salah satunya adalah stunting. Banyak masalah-masalah yang di masyarakat yang bisa kita angkat sebagai tema kita dalam mengikuti penyuluh award, misalnya tentang HIV, tentang narkoba, itu semua adalah masalah kesehatan masyarakat. Jadi mudah-mudahan teman-teman penyuluh kedepannya termotivasi untuk mengikuti penyuluh award. Jangan takut bahwa ini memang tantangan bagi kita untuk membuktikan karya nyata kita. Saya kira begitu. Ya, Masya Allah, sangat menarik sekali ya. Apalagi tadi di pembahasannya ada pembahasan tentang nugget sayur. Emang sayur bisa dibuat nugget ya Bu Haji? Iya. Karena kan selama ini yang saya tahu bahan untuk buat nugget itu kan ayam, daging, atau bahan-bahan yang berbau-bau kalori apa ya. Ini baru saya tahu nih ada nugget sayur ini teman-teman. Ya, mungkin kita akan membuka sesi tanya jawab ya Bu Haji, izin bisa? Silakan. Oke, adakah di teman-teman untuk bertanya mohon di raise hand, kemudian saya akan menunjuk siapa yang akan bertanya lebih dulu. Pada teman-teman dipersilakan, karena narasumber kita kali ini adalah orang yang sangat inspiratif. Apakah mungkin teman-teman ingin bertanya bagaimana cara beliau bisa sampai lolos ke tingkat nasional, ada trik dan tipsnya atau apalah gitu. Silakan teman-teman. Oke, ada yang raise hand. Siapa ya? Kita lihat dulu. Oke, kepada Bapak Ahmad Galib Amin, silakan. Dipersilakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Ibu Aji Tutut, sebagai pemateri yang kami hormati, sekaligus kami banggakan, dan kami doakan semoga bisa meraih peringkat terbaik di PAI Award tahun 2025 ini, Bu Aji. Amin, amin, Allahumma amin.
Perkenalkan, saya Ahmad Galib Amin. Saya termasuk salah satu penyuluh baru di Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat, dan alhamdulillah saya ditempatkan di salah satu daerah terpencil di Sulawesi Barat, Bu Haji. Pertanyaan saya sebenarnya mendasar tentang keterkaitan antara stunting itu dengan penyuluhan ini. Yang menjadi poin pertanyaannya adalah di manakah posisi kita sebagai penyuluh ketika menghadapi yang namanya stunting itu? Apakah kita yang menemukan objeknya, ataukah kita cukup ikut terlibat ketika setelah ada kondisi stunting yang terjadi di masyarakat? Mungkin seperti itu, Bu Haji, sederhananya. Saya ucapkan terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa langsung dijawab Ibu Haji sambil kita menunggu teman-teman yang raise lagi. Silakan Bu Haji. Baik, terima kasih pertanyaan Ahmad Galib Amin. Memang di sini sepertinya nggak ada kaitannya ya penyuluh agama sama stunting. Penyuluh agama kan paling ya ajar ngaji, dakwah, ceramah gitu. Namun sebenarnya kita tahu bahwa penyuluh agama itu ada yang berada di kantor, ada juga yang berada di lapangan. Nah, di lapangan itu kita bisa dakwah. Misalnya kalau saya kan spesialisasi di KUA Katobu itu spesialisasi produk makanan halal. Ya, jadi di situ produk makanan halal itu kan salah satu yang harus dikonsumsi. Makanan halal dan thayyib itu dikonsumsi oleh misalnya anak usia dini, oleh ibu hamil, oleh catin. Jadi saya berada untuk stunting ini di awal, di pencegahan, di pintu gerbang stunting kita sudah ada penyuluh. Ketika catin itu kita bisa bapak ini nanti akan memberi benih kepada ibu, jadi makanannya harus yang halal, yang thayyib, sehingga janinnya baik, janinnya bagus. Bapak juga harus paham bagaimana ibu itu di masa mengidam jangan dikasih stres atau diikuti maunya. Kadang-kadang istri itu mengidam mau yang kecut-kecut, padahal yang kalau kecut terus tidak akan baik bagi bayinya. Bisa-bisa karena makanan yang asam-asam, kedondong, katapi, itu akhirnya bisa menyebabkan bayinya stunting. Jadi edukasi seperti itu kita perlukan kepada catin mulai dari awal. Belum ada janin saja, kita sudah ada penyuluh sudah ada, masih di pintu gerbang stunting kita ada. Nah, ketika anak sudah lahir, itu intervensi kita, seperti yang saya katakan tadi, ketika ada mini lokakarya yang diundang itu kan ada Kemenak, ada KUA diundang hadir di mini lokakarya. Nah, disitulah terjadi kolaborasi. Kita dengar di situ, oh ternyata ada program makanan tambahan. Oh, di situ ada guru. Oh, ternyata gurunya ada punya bayi stunting. Kita nawarkan diri. Saya sebagai penyuluh agama, Ibu, saya tawarkan diri. Kalau bisa saya yang bawakan makanan, karena saya sebagai penyuluh nggak punya daya upaya membawakan makanan setiap hari ya, membawakan setiap hari minyak apa sayur gitu. Mungkin kalau sekali-sekali bisa. Apalagi kami penyuluh agama Islam yang masih non PNS, ya mungkin dana terbatas. Jadi kita ambil program itu sebagai bukan sasaran utama. Sasaran kita mau ketemu orang tuanya yang stunting, mau ketemu orang tuanya, mau cerita-cerita, mau beri edukasi. Tapi kan enak sekali kalau kita bawa, Ibu ini ada makanan tambahan ini, seperti itu. Karena kita ada informasi dari Nakes bahwa ini anak stunting, ini dia terdampak stunting. Jadi kita membawa makanan sehingga mereka ketika kita beri edukasi enak. Tapi kalau kita ujuk-ujuk datang ke rumahnya, ibunya masih sibuk jualan atau apa, maka kita nggak bisa masuk memberi edukasi. Dia sambil lalu, tapi kita memberi makan, dia menyuapi aneh makanan. Iya Bu, ini makanannya kan tidak perlu mahal. Yang penting Ibu sudah ada sayurnya, sekian takarannya. Itu kan takarannya dari Nakes itu. Kalau pemberian makanan tambahan, semua ditakar mulai dari karbohidratnya, proteinnya, itu Nakes.
urusannya kita bagaimana supaya makanan ini bisa cepat sampai dan dia dikonsumsi anak dalam keadaan segar, masih panas gitu kan. Jadi anak-anak gairahnya makan enak, apalagi anak-anak yang stunting itu susah, sangat susah kalau makan itu sangat susah. Saya kira mungkin itu, apalagi ya yang tadi dipertanyakan ya itu. Ketika sebelum stunting aja penyuluh agama sudah ada gitu. Apalagi ketika stunting kita menawarkan bantuan sehingga kita bisa masuk ke edukasi. Karena menceramahi orang itu lebih kena kalau kita ada yang kita bawa gitu kan, lebih berkesan gitu. Apalagi setiap hari, malahan dia tunggu kita. Aduh, hari ini jam 10 kok belum ada makanan ya gitu. Kita ada, enak. Hari ini apa yang dibawakan? Ini, seperti itu. Kita bisa ngobrol enak gitu. Saya kira itu yang ada trik harus bawa-bawaan ya Bu Haji ya. Iya, tanpa kita penyuluh itu kita memanfaatkan program ya, sinergi itu tadi, sinergi beberapa elemen, sinergi stakeholder gitu kan, ada dinas kesehatan, ada BKKBN, ada dinas mungkin lingkungan hidup, bisa misalnya dinas lingkungan hidup itu dia untuk ada sanitasi, karena kan ada penyebab stunting itu ada sanitasi yang buruk di rumah tangga itu. Ketika ada program dari lingkungan hidup, oh ada pembuatan WC, kita bisa lihat masyarakat yang memang memerlukan, bisa kita informasikan. Jadi ini penyuluh agama lah garda terdepan memberikan, kita harus tahu informasi semua di sini ada program ini, uang dari pemerintah jor-joran itu untuk stunting itu kita manfaatkan sebaik-baiknya. Seperti itu. Ya, bagaimana Bapak Ahmad Galib? Apakah sudah merasa puas dengan jawabannya atau masih ada lagi yang ditanyakan Bapak? Ya, saya merasa puas Ibu moderator. Cuman tadi yang bagian anunya Ibu Haji, yang bagian klaimnya itu bagaimana ya Bu Haji? Apakah kita yang mencari objek atau kita langsung turut ikut serta kepada lembaga yang sudah dapat objek Bu Haji? Maksudnya objek stunting ini Bu Haji? Ya, baik. Kalau yang saya lakukan ya karena saya pertama itu awalnya saya penyuluh agama. Kemudian saya tertarik dengan anak-anak kecil sehingga saya membuka lembaga PAUD pendidikan anak usia dini. Nah, setelah itu saya tidak berhenti di situ, Pak. Saya mulai lihat ke masyarakat, oh ternyata ada posyandu yang tidak aktif gitu. Saya cari alasannya apa. Ketika saya ketemukan Pak Lurah, saya lapor sama Pak Lurah, karena kan kalau posyandu itu kaitannya dengan pemerintah, dalam hal ini kelurahan. Pak Lurah itu posyandu kok kurang aktif, kenapa ya? Atau mungkin tempatnya tidak bagus. Saya menyediakan tempat. Kalau bisa di tempat saya nggak apa-apa, Pak. Jadi saya bisa langsung memantau, langsung ada informasi, oh ini anak yang memang berat badannya. Itu yang saya lakukan. Jadi saya masuk kemana-mana, Pak. Jadi sehingga informasi itu di depan mata kita tanpa kita jauh-jauh. Ya, objeknya mudah didapat ya Bu Haji ya. Objeknya mudah sekali untuk didapati. Mungkin Pak Ahmad Galib mungkin bisa meniru atau mungkin bisa terjun langsung ke PAUD mencari data atau mungkin ke nakes, ke posyandu ya biasanya ya Bu Haji ya. Iya. Posyandu biasanya akan dengan mudah kita memperoleh data itu. Bagaimana Pak Ahmad Galib? Baik Bu. Makasih banyak Bu Haji. Luar biasa. Tambahkan sedikit ya. Oke, silakan Bu Ipari, silakan. Iya. Bu, selamat kenalan Ibu, Pak Ahmad Gali ya? Ahmad Ya, Gali, penyuluh fungsional Gali, ini? Bu. Saya fungsional, Bu. Fungsional di Sulawesi Barat ya? Iya. Iya, Bu, di Sulawesi Barat, Bu. Ini tahun berapa lulusnya jadi CPNS? Tahun ini, Bu. Masih CPNS atau sudah PNS? Oh, masih CPNS, Bu, masih CPNS. Oh, ya Allah, Masya Allah. Selamat bergabung di IPARI Nasional. Semangat, Pak. Ya. Iya, Bu, kasih banyak, Oke. Ini kan saya tahu ini, kalau penyuluh-penyuluh baru itu kan barusan mau cari-cari bagaimana untuk menjadi penyuluh yang bagus, yang baik, yang sudah profesional. Tentang masalah stunting ini, ya tentunya kita harus berkolaborasi dengan lintas sektor, ya,
Kan kita kalau langsung mau cari itu kan kadang-kadang kita pikir, bagaimana caranya ya? Kita kadang-kadang, bagaimana cara saya langsung-langsung? Jangan sampai, makanya kita harus ada kerjasama dengan lintas sektor. Ya, kenalkan diri mungkin dengan puskesmasnya, ya, dengan puskesmas lingkungan kita, cari bagaimana, oh ini kerjanya seperti ini. Jadi dengan perkenalan-perkenalan itu bisa kita dipercaya untuk melakukan sosialisasi tentang penanggulangan stunting. Mungkin dengan petugas KB dan pihak terkait lainnya untuk memberikan edukasi yang komprehensif tentang stunting. Jadi kita penyuluh ini kadang-kadang kalau kita baru mau perkenalan itu saya deg-degan, jangan sampai salah, tetapi harus berani. Ya, saya ini kita ini sudah nenek-neneknya penyuluh ini, tetapi pengalaman-pengalaman tentang kita memberikan penyuluhan-penyuluhan di masyarakat itu mulai dari awal, dari dasar by step ke atas itu kita lama-lama itu pasti kita akan bisa. Yang penting kita berani dan kita sesuai dengan alurnya, ya, sesuai dengan prosedurnya, dan kerjasama dengan stakeholder itu penting sekali. Ya, jadi jangan penyuluh itu vakum saja, penyuluh agama saja di masjid saja, tidak. Karena penyuluh agama itu seperti kami ini di Muna, di Kabupaten Muna, kami ada MOU dengan Rutan kelas 2 Beraha. Jadi di sana itu di Rutan dengan narapidana, dengan tahanan, kan tahanan dan narapidana itu beda. Jadi kita berkenalan, oh ini kekurangannya di sini. Ya, ada yang kita bina masalah mentalnya, ada yang dibina masalah bacaan Al-Qur'annya dan macam-macam. Ya, jadi ada kerja-kerja sama dengan pihak-pihak terkait. Karena penyuluh itu pada dasarnya bukan hanya penyuluh agama, tetapi penyuluh semua lini yang menyentuh masyarakat. Mulai dari usia dini, malah mulai dari Catin yang sebutkan dari Ibu Haji Tutut itu, mulai dari Catin itu kita sudah memberikan pesan-pesan tentang pencegahan stunting ini. Ya, jadi saya hanya memberikan motivasi kepada Muhammad Gali bahwa semangat penyuluh maju. Sekian Gali. Ya, terima kasih Bu, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak atas penguatannya Bunda Ketua IPARI. Saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa mengisi absennya. Karena kalau tidak mengisi absen, teman-teman tidak akan mendapatkan sertifikat. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Masna. Ibu Masna, SAG, dipersilakan. Tadi raise hand kayaknya nih Bu Masna. Atau kemana nih? Oke, mungkin lagi keluar. Kita persilakan kepada Ibu Nur Fajri Isnawati. Oke, silakan Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja ya pada pertanyaan saya pada Ibu Haja Tutut Anggriani atau Anggriani? Anggriani Bu, Anggriani. Ibu Haja gini, saya lihat bagaimana ya perannya Bu Tutut ini dalam pencegahan stunting. Saya mengikuti dari awal tadi webinar ini dan luar biasa. Nah, di sini saya mau tanyakan sejauh mana menurut Bu Haja Tutut nih peran pemerintah, baik pemerintah di Kementerian Agama atau pemerintah setempat dalam mendukung program-programnya Bu Tutut ini. Apakah sudah maksimal atau bagaimana, atau mungkin ada harapan Bu Tutut untuk yang lebih bagaimana kepada pemerintah dalam pencegahan dan penanggulangan stunting ini. Terus yang kedua, menurut Bu Tutut apakah sependapat ketika dalam pencegahan
penanggulangan stunting atau pencegahannya dalam pemanfaatan pekarangan untuk salah satu cara hal yang bisa dipertimbangkan dalam pencegahan stunting. Menurut Bu Tutut, apakah sependapat demikian? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya Bu Haji, sini saya menangkap dua pertanyaan. Yang pertama, peran pemerintah kira-kira di permasalahan stunting itu seperti apa, dan yang kedua, fungsi pekarangan. Mungkin bisa dijelaskan, silakan Ibu Haji. Terima kasih atas pertanyaan Nur Fajri, sama-sama kami ya penyuluh agama ini, Nur Fajri. Jadi saya ditanyakan tentang peran pemerintah. Kalau menurut saya pemerintah sudah cukup sangat berusaha ya, khususnya di Kabupaten Muna, berusaha untuk bagaimana menanggulangi pencegahan dan penurunan stunting. Ini ditandakan dengan seringnya Puskesmas Sugilaende itu mengadakan mini lokakarya lintas sektor, kemudian memberi pelatihan kepada kader-kader, ibu-ibu yang untuk pemberian makanan tambahan. Itu saya rasa sudah cukup sangat bagus. Cuma diperlukan memang sinergitas karena masalah stunting itu dia kompleks Bu, dia bukan hanya makanan. Dia bukan hanya makanan, dia bisa karena sanitasi, bisa karena orang tuanya yang kurang pemahaman, bisa karena pendidikan orang tua juga, atau kehidupan orang tua itu, maksudnya pencahariannya yang kurang bagus, itu bisa secara tidak langsung menyebabkan anak-anak stunting. Jadi tinggal bagaimana kita memberikan, kalau menurut saya sih informasi, perlunya itu penyuluh corong itu kita kemana memberikan informasi, ini ada ini, kita tidak seperti kata Ketua IPARI tadi bahwa kita tidak boleh diam, kita harus peka terhadap lingkungan yang kita bisa lakukan. Kalau pemerintah itu, kalau saya lihat untuk jor-joran program itu luar biasa. Kalau kita bisa lihat di Google itu bahwa mereka sekian triliun untuk stunting, tapi apakah sampai atau tidak, itu kita tidak tahu kenapa sampai masih Indonesia ini masih sangat tinggi stunting. Padahal kalau kita lihat jor-joran itu miliar-miliar itu dikeluarkan oleh pemerintah, tapi sampai saat ini stunting masih tinggi. Untuk itu kita memang harus kolaborasi. Kita bisa bayangkan kalau misalnya satu penyuluh atau satu guru menyelamatkan, seperti yang saya lakukan, menyelamatkan 2 anak yang terdampak stunting, kita kerjasama itu kan luar biasa. Kita berapa bisa menurunkan seperti yang diinginkan, bahwa kita ke depan nanti bisa sampai 17% stunting di Indonesia. Seperti itu. Kita ambil yang terdekat, tidak usah kita mau semuanya misalnya ada anak stunting, kita tidak. 1-2 orang di sekitar kita menyelamatkan orang di sekitar kita yang bisa kita jangkau, kita memberikan informasi kepada pemerintah, itu kita bisa membantu pemerintah dalam pencegahan dan penurunan stunting khususnya di daerah kita. Kalau untuk pemanfaatan pekarangan, nah ini yang lebih kita harus edukasi. Seperti tadi pada saat kita pakai programnya Dinas Kesehatan untuk pemberian makan tambahan, kita bisa lihat, tengok Ibu, kalau bisa nih di halamannya kan masih kosong, tanam sayur. Ini Ibu lihat yang diberikan, ini bahkan sayurnya sayur sederhana, cuma kelor. Ini kelor, ini mengandung ini, bagus untuk pertumbuhan anak. Kita beri edukasi seperti itu. Pemanfaatan pekarangan saya rasa wah luar biasa, itu sangat memotivasi karena bisa kalau pekarangan itu kita bisa manfaatkan, kita tanami sayur, tanami apa, kita tidak mengeluarkan lagi dana untuk membelinya, kita tinggal mengolah dan lebih sehat tanpa bahan kimia, tanpa lain-lain sebagainya. Mudah-mudahan kita penyuluh agama bisa memotivasi masyarakat bagaimana memanfaatkan lahan. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang bisa memberi tambahan atau Ketua IPARI, ya monggo silakan saya kembalikan kepada moderator.
Ya, jadi peran pemerintah sangat penting sekali ya Bu Haji ya dalam bidang stunting ini. Jadi dia dapat bekerja sama dengan penyuluh agama dan stakeholder lainnya ya Bu Haji ya. Adapun tentang pemanfaatan pekarangan justru sangat meminimalisir dana kita untuk penyediaan bahan tambahan makanan, mungkin seperti itu ya Bu Haji ya. Dan bisa Oke, bagaimana menjadi solusi. ya menjadi solusi yang terbaik ya. Bagaimana Ibu Ya, Nur? terima kasih penjelasannya luar biasa. Semoga Ya. sukses Bu Haja. Ya, sama Bu, kita berjuang. Amin, terima kasih. Apakah ada penguatan mungkin dari Ibu Ketua IPARI atau kepada Ketua Himpaudi bisa menambahkan mungkin? Kami persilakan. Kalau saya lihat ini Nur Fajri sama-sama ini sama-sama penyuluh awal luar biasa Ya, ini mereka. materinya Saya hari ini sangat luar mendukung biasa dari ya Bu ya. belakang. Ya, Mendukung. saya mendukung, mendoakan kepada penyuluh-penyuluh Sulawesi Tenggara yang mengikuti Palu Award, mudah-mudahan mendapat penilaian terbaik nasional. Amin. Ya. Ya Rabbal Alamin. Nur Fajri, Nur Fajri siap jadi host moderator. Terima kasih. Ya, oke baik. Ada pertanyaan selanjutnya dari Ibu Masna. Tadi katanya terlempar. Ibu Masna kami persilakan ingin bertanya apa? Apakah Ibu Masna sudah kembali ke ruang Zoom? Atau ada lagi teman-teman yang ingin bertanya satu pertanyaan lagi kepada Bapak Muhammad Salim tadi mengangkat tangan juga. Bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oke, kepada Ibu Siti Latifah. Silahkan, Bu. Kepada Ibu Siti Latifah yang ingin bertanya, silakan. Oke, sambil kita menunggu satu lagi pertanyaan, mungkin ada penguatan dari Ketua Himpaudi Kabupaten Muna kepada Pak Haswa. Dipersilakan Pak. Terkait terima kasih. PAUD HI. Terima kasih Bu Moderator. Ini saya baru tersadar ini kalau kemudian ternyata peserta webinar ini bukan hanya di Muna ya. Ini ada Iya Pak, ada Sulawesi dari Barat Kolaka, ya. ada dari Sulawesi Barat, Pak. Ada dari Bombana. Ini masa Lokaraya Bombana. Teringat saya tahun 95 KKN di sana ini tahun 95. Di daerah Masaloka ya. Itu dulu belum lewat darat, itu masih lewat laut yang susah masuk, air terputar di situ. Wah. Dari Masaloka, ini juga dari Kadatua. Ini Kadatuanya mana ini Bu Hazalia ya? Karena saya juga ini adalah asesor akreditasi, jadi daerah-daerah ini hampir semuanya sudah saya kunjungi. Apalagi Kolaka Utara, jadi daerah-daerah Bombana ini sudah hampir semua. Ini tadi dari Sulawesi Barat, saya hanya berkenal dengan Ketua PGRI-nya. Salam hormat buat Ketua PGRI Kolaka Sulawesi Barat ya, Pak Galip ya, Pak. Ini dari mana baik, lagi? Pak, baik. Insya Allah nanti kami sampaikan, Pak. Dari luar ya. Saya Ketua PGRI Muna sekaligus juga Wakil Ketua PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan beberapa bulan yang lalu kami sempat bertemu di Makassar dengan teman-teman dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan dengan PGRI. Saya kembali kepada persoalan PAUD HI, saya kira ini menarik karena saya melihat ini banyak teman-teman penyuluh ya, penyuluh agama. Ini kan menjadi sesuatu yang menjadi satu praktik baik begitu dari Ibu Haja Tutut Anggriani yang kemudian dalam kapasitas mengikuti lomba. Tapi saya berpikir bahwa mudah-mudahan tidak hanya karena lomba ini kita bersentuhan dengan PAUD HI ya, karena PAUD HI ini juga menjadi bagian integral yang mungkin bisa menjadi fokus kita. Ya tadi terima kasih Bu Musakal
Iya, Pak. bahwa penyuluh agama itu tidak hanya fokus pada kegiatan-kegiatan yang bersifat keagamaan, tetapi lebih kepada memang upaya-upaya melakukan edukasi terhadap masyarakat, bukan saja kaitannya dengan persoalan keagamaan, tetapi terkait dengan kesehatan. Nah, kaitan dengan PAUD HI ini menjadi sebuah pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua. Kami juga di keluarga besar Himpauri, saya kira masih menata kelembagaan ini agar bisa mengambil peran lebih besar. Kalau Ibu Tutut Anggraini ini bukan hanya sekedar melakukan edukasi, bahkan menjadi menjadi pegiat dari PAUD HI, melakukan, berkoordinasi. Nah, bagi teman-teman yang kemudian ini adalah penyuluh agama, mohon maaf, tanpa mengurangi saya kira kita semua ini adalah pegiat edukasi terhadap masyarakat, bukan saja ya kaitannya dengan persoalan agama, tetapi dalam berbagai persoalan lainnya. Tadi Ibu Ketua IPARI-nya, Ketua Ikatan Penyuluh Agama, terutama di Kabupaten Muna, sudah menyampaikan beberapa rambu-rambu. Sebagai penyuluh tentu kita harus banyak belajar bersama, bahwa kadang-kadang kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita berjalan dalam tim, kita banyak bertanya, kita banyak berdiskusi, kita banyak berkolaborasi, sehingga kemudian kita menjadi teman-teman penyuluh yang mumpuni begitu. Saya secara pribadi dari tahun 97 memang sudah menjadi guru pegawai negeri, dan diawali karir saya menjadi instruktur nasional mulai tahun 2000. Ya, 25 tahun lalu itu sudah berhadapan dengan orang-orang, TOT di mana-mana, di hampir seluruh Indonesia sudah saya kunjungi terkait dengan ini. Dan memang terkait dengan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan sebagai penyuluh ini juga ya dibutuhkan kemampuan literasi, dibutuhkan keterampilan untuk bisa berkomunikasi, bisa berkolaborasi dengan banyak pihak. Kalau Ibu Haja Tutut ini kan sudah dikenal ini dari Pak Bupatinya, Wakil Bupatinya, semuanya. Tinggal di Polis ini beliau ini adalah kebanggaan kami, Ibu Karla juga begitu. Ini orang-orang himpau yang luar biasa, yang alhamdulillah selama ini kita dukung secara penuh. Saya sebagai Ketua PGRI Kabupaten, yang hari ini juga menjadi Wakil Ketua PGRI Provinsi, betul-betul memberikan apresiasi dan dorongan yang penuh terhadap kerja-kerja mereka, terhadap kerja-kerja teman-teman, termasuk teman-teman saya kira di seluruh wilayah Kabupaten Muna, dan teman-teman juga yang bukan hanya di Sulawesi Tenggara ini, teman-teman di Sulawesi Barat, dan bahkan se-Indonesia. Saya di PGRI ini selama kurang lebih 11 tahun menjadi ketua PGRI Kabupaten, itu menjalin dan berkolaborasi dengan teman-teman se-Indonesia. Jadi dari Sabang sampai Merauke saya punya teman, dan itu kebanggaan saya sebagai ketua PGRI, sebagai seorang guru. Jadi saya kalau mau ke Aceh tidak repot. Nggak harus berpikir, bukan bahwa kita tidak punya duit, tapi kita di sana ada teman. Saya ke Bali nggak perlu ke hotel. Saya ke Kalimantan di mana-mana nggak perlu cari hotel. Semua sudah terelaborasi, semua sudah terkoneksi dengan kawan-kawan, dan semuanya akrab. Nah, ini mungkin menjadi pekerjaan rumah juga bagi teman-teman penyuluh, bahwa ada asosiasi, ada himpunan, ada ikatan yang kemudian ini jangan hanya dijadikan simbol, bahwa ikatan ini yang kemudian dipupuk secara bersama-sama sehingga betul-betul menjadi wadah keluarga besar. Namanya keluarga besar berarti ya memang bersama-sama, bukan hanya dalam persoalan kita bersaing, bertarung atau apapun, tapi memang menjadi wadah besar. Karena itu saran saya mungkin webinar-webinar seperti ini atau kegiatan-kegiatan yang bisa menghubungkan tanpa batas wilayah, daerah, ini perlu setiap saat dilakukan. Nah, mungkin bukan hanya Ibu Tutut ini yang kemudian karena kebutuhan lomba. Ya, walaupun bukan kebutuhan lomba, kita bisa fasilitasi teman-teman. Mungkin kalau malam ini Ibu Tutut, mungkin teman-teman yang lain lagi dari Kadatua tadi, dari Bombana, atau mungkin Sulawesi Barat, ayo kita gabung sama-sama. Kami diundang untuk kita diskusi silaturahmi. Semakin baik kita, semakin banyak kita berdiskusi, semakin baik. Silaturahmi itu menjadi sangat penting. Saya kira itu penguatan-penguatannya. Terkait dengan persoalan stunting, saya kira ini tidak akan pernah selesai, karena memang banyak faktor yang memang harus diperhatikan, kesiapan kita semua. Tapi paling tidak kita mengambil peran-peran sesuai dengan fungsi kita maksimalkan. Sebagai penyuluh tentu sudah memaksimalkan diri tentu dengan sumber daya yang kita miliki.
Tapi paling penting adalah bagaimana kita mengevaluasi diri, mengupgrade diri, kemampuan kita berkomunikasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak lain terutama. Tadi seperti sampaikan BRO, berkolaborasi dengan kalau dibilang kesehatan, dengan camat dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih. Saya punya HP ini sudah lowbat dan Wah, Insya Allah terima kasih banyak atas penguatannya kepada Ketua Himpau di Kabupaten Muna. Ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Nur Hayati. Silakan Ibu Nur Hayati. Kami Iya, baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Nur Hayati. Saya Iya, perkenalkan nama saya Nur Hayati. Saya CPNS penyuluh agama di Kecamatan Pasir Putih. Baik, langsung saja ya pertanyaan saya. Ya, apakah ada kurikulum atau modul dakwah yang khusus memuat tentang isu stunting yang dari perspektif agama itu, supaya kami sebagai penyuluh agama yang baru terutama itu kan masih perlu banyak belajar untuk mengasah potensi kita sehingga kita bisa menjadi penyuluh agama yang baik seperti itu. Terima kasih. Wah, Ibu Haji ini bertanya modul ajar yang memuat tentang masalah stunting. Kalau kami di PAUD itu ada modul ajar Bu, tapi mungkin secara spesialis membahas tentang stunting mungkin akan kami pikirkan kembali. Silakan Ibu Haji dijawab pertanyaannya. Baik, terima kasih pertanyaan dari Nur Hayati. Selamat bergabung di Kabupaten Muna ini, penyuluh di Pasir Putih. Semoga betah di Pasir Putih. Amin. Ya, jadi saya menanggapi pertanyaan dari Ibu Nur Hayati, apakah ada modul tentang stunting? Tadi dijelaskan sama Ibu Karla kalau kami di PAUD HI memang ada modulnya dan ada pemantauan pertumbuhan perkembangan anak. Namun di penyuluh agama Islam itu untuk stunting ini kita bisa kaitkan dengan ada spesialis jaminan produk halal. Di situ kan ada modulnya, jaminan produk halal itu membahas tentang makanan-makanan yang halal dan thayyib. Sehingga pada modul itu kita bisa memasukkan bagaimana kita memberi edukasi kepada catin tentang bagaimana yang saya katakan tadi, makanan halal dan thayyib yang bisa dikonsumsi oleh pasangan suami istri sehingga menjadikan buah hati mereka atau janin mereka atau anak mereka itu sehat, terbebas dari stunting. Jadi kita bagaimana saja mengaitkan antara kalau langsung menyatakan ini stunting, ya saya rasa tidak, karena itu banyak masalah di jaminan produk halal, itu banyak hal yang dibahas. Tinggal kita bagaimana mengaitkan dengan ayat Al-Quran yang bagaimana bahwa di Al-Quran itu disarankan bagi ibu yang menyusui anaknya itu selama 2 tahun. Jadi itu kan sebenarnya itu ayat-ayat yang tentang stunting gitu. Karena menyusui itu ASI itu adalah bagaimana anak mendapatkan daya tahan tubuhnya atau mendapatkan imun yang dari ibu sendiri. Itu kan sudah Al-Quran itu sangat menekankan tentang perlunya kita seorang ibu menyapi anaknya, menyusui anaknya selama 2 tahun. Tidak, bukan berarti karena ibunya sibuk kerja jadi anaknya dikasih susu sapi, susu apa, takutnya anaknya nanti karakternya seperti sapi. Jadi itu kita bisa masuki seperti itu ke masyarakat sebagai penyuluh agama. Itu yang saya lakukan dari modulnya kita jaminan produk halal, itu kita bisa kembangkan bagaimana kita kaitkan dengan penanggulangan stunting. Saya kira demikian. Sedikit saya menanggapi tadi dari Ketua Himpaudi bahwa memang kami ini membuat materi ini atau bukan karena lomba, tapi memang kami sudah bertahun-tahun menjalani. Cuma kami sebagai penyuluh agama Islam bagaimana memberikan agar apa yang kami lakukan itu bisa memotivasi, diketahui oleh masyarakat dan menjadi motivasi. Nah itu sekarang ini penyuluh award itu untuk itu, bahwa kamu jadi penyuluh sudah sekian tahun, apa yang kamu sudah buat. Kalau kami tidak buat dalam video jejak rekam,
kita tidak akan dikenang sebagai penyuluh agama. Kita buat karya tulis ilmiah, itu fungsinya PAI Award, bukan karena PAI Award kita mau tiba-tiba mau stunting, tidak. Makanya Ibu Nur Hayati mulai sekarang apapun kegiatannya di masyarakat tinggal didokumentasi. Perlunya dokumentasi itu jejak bagaimana kita bekerja. Kalau soal lomba itu kita mengaplikasikan saja dalam lomba ini bahwa ini kerja saya, ini penyuluh agama seperti ini. Karena sekarang kalau tidak di medsos, tidak kita publikasikan, itu orang tidak tahu kerja penyuluh. Padahal kita pontang-panting ke daerah terpencil, jauh dari keluarga, dari apa. Kalau kita tidak publikasikan, maka kita tidak dikenang, tidak punya rekam jejak gitu. Apalagi kalau kita, astagfirullahaladzim, kalau kita mati, meninggal nanti, ada kenang-kenangan yang kita berikan kepada masyarakat. Oh, ternyata dia pernah melakukan ini, melakukan itu. Makanya Bunda Hayati tetap kegiatannya apapun didokumentasikan, sehingga ketika ada maksudnya seperti event penyuluh ini, tinggal kita lihat apa yang kita lakukan itu, kita bisa sinergi, kita bisa lihat kira-kira kita mau masuk di kategori mana. Karena ke semua kategori yang diperlombakan dalam PAI Award itu dilakukan oleh semua penyuluh, dilakukan. Cuma ada hal yang kita dalami sehingga kita bisa maju ke event PAI Award bahwa inilah kita penyuluh, memperlihatkan kepada seluruh bangsa Indonesia, bahkan mungkin ke dunia. Kalau YouTube itu kan dia dunia melihat kita bahwa ini kita penyuluh. Saya kira mungkin penguatan dari Ibu Musakal sebagai Ketua IPARI mungkin bisa menyapa Ibu Nur Hayati, penyuluh kita yang baru. Silahkan. Atau saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih Bu Haji. Jadi memang sangat inspirasi sekali ya bahwa memang kegiatan penyuluh agama itu bukan hanya pada kegiatan yang lainnya, namun dia bisa ke berbagai sisi ya. Dan jawaban untuk Ibu Nur Hayati bahwa modul tentang stunting itu memang ada. Jadi dia dalam bentuk produk halal. Jadi nanti outputnya daripada produk halal itu adalah stunting. Jadi mungkin akan dijelaskan seperti itu. Jadi modulnya bisa digunakan itu, Ibu, ya. Jadi kalau kita di PAUD itu namanya capaian perkembangan. Jadi ada capaian perkembangan yang ingin kita capai. Nah, namun dalam masalah ini yang ingin kita capai adalah stunting itu. Jadi perkembangan anak itu yang ingin kita capai. Jadi objeknya kita ada dijelaskan di situ. Kalau di dalam modul ajar ya sebagai alat dan bahan. Mungkin seperti itu ya Bunda Hayati ya. Jadi modul ajarnya ada. Oke? Terima kasih. Bisa dipahami Bu? Iya. Terima kasih banyak Bu Aji. Sama-sama Bu. Insya Allah ya. Jadi emang Ibu Haji ini emang penyuluh agama yang luar biasa yang sudah bergerak puluhan tahun, yang memang beliau tidak hanya ingin menampilkan bahwa ini loh hasil kerja saya, tapi beliau ingin meninggalkan jejak. Kalau di kata literasi, tinggalkan jejakmu lewat tulisan. Ya, jadi memang sangat luar biasa. Mungkin ada penguatan dari Ibu Ketua IPARI, silakan Bu. Sebelum kita menutup acara ini, dan ini adalah pertanyaan terakhir, mohon maaf teman-teman karena waktu yang tidak memungkinkan. Semoga di lain waktu kita bisa membuat webinar-webinar kolaborasi seperti ini antara penyuluh agama dan PAUD HI. Mungkin akan ada lagi penyuluh agama mungkin dengan Capil dan berkolaborasi lagi dengan Himpaudi atau dan lainnya. Kepada Ibu Ketua IPARI, apakah bersedia memberikan penguatan, Bunda? Oh, baik. Mungkin Bunda Ketua IPARI-nya lagi sedang sibuk. Baiklah. Izin Bu moderator. Ya, silakan Bu Haji. Ada apa? Pada kesempatan ini saya berterima kasih sekali kepada teman-teman saya yang kami sama-sama saling kompak di Penyuluh Award 2025 yang utusan Sulawesi Tenggara. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan kita sama-sama semua bisa ke tingkat nasional dan membawa harum nama Sulawesi Tenggara. Saya terima kasih sekali sudah hadir di webinar ini. Amin.
Sama-sama, Ibu Nah, Haja. ini partisipannya 58 Sama-sama. orang loh Bu Haji, di luar ekspektasi ya. Ekspektasi awal kita hanya sekitar 20 orang, ini ternyata luar biasa, ada sekitar 58 orang. Ya, jadi mungkin akan ada sertifikat piagam Bu Haji, bisa kita tampilkan sekarang sebelum saya menutup acaranya. Ucapan terima kasih dan apresiasi kepada Ketua Baik, IPARI. sebentar. Saya Sebelum kita foto bersama ya teman-teman, akan ada sesi foto bersama. bisa Barla mungkin kita bagi layar untuk ucapan terima kasih kepada Baik Bu Haji, silakan kepada Bu Haji yang mungkin share screen-nya. siap sebentar. Ya. Oh iya, baik. Oh iya, ada siap. Saya download dulu ya Bu Haji. Izin saya download dulu. Oke. Ya. Izin saya download dulu sebentar. Iya, lagi loading sebentar. Bisa mungkin dibantu admin untuk menampilkan ucapan terima kasih kami kepada Ketua IPARI dan Ketua Himpaudi. Karena kami di sini jaringannya agak kurang susah ini, agak susah mendownload. Ya, sudah nampak Bu Haji? Ya. Inilah Ya. sertifikat ucapan terima kasih kami atas dukungan terhadap webinar yang berjudul Sinergitas PAI dan PAUD HI dalam pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025 kepada Ibu Dr. Randa Waode Musakalsino MPD. Terima kasih banyak Bunda. Terima kasih. Moderator yang cantik, walaupun saya tidak lihat wajahnya, tapi saya tahu bahwa ini cantik. Masya Allah, terima kasih banyak Bunda. Oke, Yeah. kami akan berikan lagi yang satunya kepada Ketua Himpaudi kami yang kami sangat banggakan. Oke, sudah terlihat. Terima kasih banyak atas dukungan kepada Bapak Haswa SPD MPD selaku Ketua Himpodi Kabupaten Muna atas dukungannya dan telah bersinergi terhadap webinar dengan judul Sinergitas PAI dan PAUD HI dalam pencegahan dan penurunan stunting yang dilaksanakan pada hari Minggu 15 Juni 2025. Jadi kepada Bapak Haswa SPD MPD, terima kasih banyak atas dukungannya Pak. Terima kasih. Oke Pak, sama-sama. Baiklah teman-teman, acara webinar kita pada hari ini telah selesai dan terlaksana dengan baik. Kami berharap melalui webinar ini kita semua dapat memperoleh wawasan baru, berbagi praktik terbaik, dan merumuskan langkah-langkah nyata yang dapat kita implementasikan di wilayah masing-masing. Sebelum acara webinar ini ditutup, izinkan kita berfoto bersama dulu kepada teman-teman untuk membuka kameranya. Sebentar. Oke, di sini ada 3 slide. Oke. 1, 2, 3. Slide kedua. Oke. Teman-teman diharap untuk membuka kameranya. Terima kasih banyak yang sudah membuka kameranya.
Oke, 1, 2, 3. Slide ketiga. Oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Ada yang meminta materi, insya Allah nanti akan kami share di grup tentang materinya. Jadi jangan khawatir. Dan sertifikatnya nanti akan kami berikan juga lewat grup. Ya. Jadi sebelum acara webinar ini ditutup, izinkan saya berpantun. Mohon peserta menjawab dengan cakep. Jalan-jalan ke Makassar membeli ikan. Cakep. Kayaknya indah, sulaman dari Toraja. Penyuluh dan PAUD bersinergi, tak ada yang lain demi anak-anak Indonesia sehat sentosa. Baiklah, demikian rangkaian acara webinar hari ini selesai. Saya tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.